Yo, napaselak, nakusalak, nawi, nakurmi, nerwi, neawi, layatlak, an etare salilin. Sekarang dikenal Kampung Minimo, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya adalah tempat mendarat Injil pertama. Yo, napaselak, nakusalak, nawi, nakurmi, nerwi, neawi, layatlak, an etare salilin. Misionaris CAMA hadir di Lembah Balim dijangkau Injil keselamatan di wilayah Pegunungan Tengah Papua pada tanggal 20 April 1954. Injil masuk di Lembah Balim dengan penuh tantangan, di mana pilot A.J. Lewis menyampaikan satu keputusan bahwa berapapun harga Lembah Balim atau seragam pupuk, itulah peristiwa yang terjadi Lembah Balim, kata yang terakhir. Haleluya, haleluya, amin. Sehingga utusan misionaris berapa orang yang hadir pada tanggal 20 April 1954 di Minimo. Sekarang dikenal Kampung Minimo, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya adalah tempat mendarat Injil pertama. Persiapan misionaris CAMA habis waktu selama 3 tahun survei di wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk memasuki ke Lembah Balim. Menghabiskan waktu sekitar pada tahun 1951, 1953 selama 3 tahun. Saat itu misionaris mengalami kegagalan memasuki ke Lembah Balim melalui udara. Misionaris CAMA mempersiapkan selama sekitar 3 tahun dilakukan di Sentani, Hollandia oleh pimpinan tim pendeta Lloyd Van Stone, Jerry Rose, dan kemudian pendeta Einar Michelson mempersiapkan hangar MAF dan perumahan untuk pilot dan misionaris di Sentani, Hollandia. Sementara mempersiapkan izin oleh pemerintah Belanda untuk memasuki ke Lembah Balim diberikan pada misionaris sending pada tanggal 31 Mei 1953. Pendeta Einar Michelson ditunjuk sebagai pemimpin ekspedisi ke Lembah Balim melalui udara. Sementara itu, pusat misionaris CAMA di Amerika Serikat menggalang dana untuk membeli sebuah pesawat jenis amfibi untuk pendaratan di air. Salah satu donatur untuk pembeli pesawat itu adalah seorang ibu janda yang menyumbangkan, bernama Nyonya Suppes, SUPPES. Ia tinggal di California dan menyumbangkan mata uang nilai rupiah US $800. Tujuan uang ini untuk persiapan operasi matanya, namun ia dengan ikhlas mempersembahkan uang tersebut yang dikumpulkan lama untuk pengobatan matanya. Kemudian lah menyumbangkan uang itu dan berdoa, rasa lebih penting orang di Nugini atau orang Papua celik matanya dan melihat terang dalam Yesus daripada mata jasmani saya. Dengan kata lain, Nyonya Suppes berpikir agar mata orang pedalaman Papua perlu dibuka
oleh Injil Yesus Kristus daripada mata jasmani, Yohanes 1. Atas sumbangan dana dari Ibu SUPPES Pusat CAMA di Amerika Serikat membeli pesawat jenis amfibi Sport Sealand yang mudah mendarat di air. Dan sekarang An Theo Ire akan baca. Pesawat itu dibeli di negara Irlandia untuk melakukan pelayanan pedalaman Papua, termasuk di lembah ini. Pesawat ini diberangkatkan dari Irlandia sebelum Natal tahun 1952 oleh pilot Albert Lewis dan Ed Uldridge. Perjalanan dari Irlandia sampai ke Sentani menempuh selama 22 hari dan tiba di Sentani, Hollandia, Papua. Pada tanggal 12 Januari tahun 1954, dengan datang pesawat itu, persiapan pendaratan di Lembah Balim disiapkan lebih insentif. Tim ekspedisi dipimpin Pendeta Einar Mickelson merencanakan pendaratan pertama di Lembah Balim pada tanggal 24 Maret 1954. Namun rencana dibatalkan karena beberapa staf yang dipimpin ekspedisi Einar Mickelson sendiri mengalami kesakitan. Sebelum pendaratan di Lembah Balim, dilakukan beberapa kali penerbangan ke Lembah Balim untuk memantau keadaan Lembah Balim hanya dari udara, menurut Pendeta Mickelson. Penerbangan pendaratan pertama pada misionaris Kama dari Sentani ke Lembah Balim terjadi pukul 7:10 pada pagi hari. Pada tanggal 20 April tahun 1954, penerbangan perdana dengan pesawat amfibi Short Slant. Tim penerbangan adalah pilot Albert Lewis dan pilot Edward Wild. Sedangkan para pendetanya adalah Einar Mickelson, Pendeta Lloyd dan Lloyd Stone, dan Gembala Elisa Kobai, dan dengan Nyonya Ruth Yogi dan putrinya bernama Dorcas Kobai. Awal perhadapan tiba dengan mulus di atas Sungai Balim, paling lurus bagian timur. Muara Kali Balim, para misionaris Kama, di mana ekspedisi Arnold Ward pernah mendarat di Sungai Balim pada tanggal 9 Agustus tahun 1938. Pesawat Gubah pertama pilotnya adalah Albert Lewis dan pilot Edward Allred. Pada tanggal 20 April 1954 mendarat tempat yang sama. Penerbangan memakan waktu 1 jam 30 menit dari Sentani, tetapi tetap pukul 8.40 pada pagi hari pesawat yang dimaksud mendarat di Kali Balim di Minimo. Setelah mendarat, pesawat diikat dengan tali di pohon weye atau disebut pohon kasuari di pinggiran muara Kali Mini oleh kedua pilot. Lalu Pendeta Einar Mickelson menurunkan penumpang dan barang di pinggir Kali Minimo bagian timur. Setelah mendarat, para misionaris mempersiapkan tempat perdana pertama muara Minimo selama 1 jam 30 menit. Menurut catatan Pendeta Einar Mickelson, pada hari setiap jam 10.30 pilot terbang kembali ke Sentani. Lalu menyebut anggota tim antropolog pimpinan Dr. Miron Bromley
bersama anggotanya yang lain. Namun karena penerbangan kedua dibatalkan karena faktor cuaca pada hari itu, maka para misionaris yang pertama tiba mencari tempat untuk bermukim atau berkemah. Untuk tempat mereka bermalam pada hari pertama, dalam waktu tempo 3 jam, lokasi sudah dibersihkan. Alang-alang dan sejumlah pohon di pinggiran kali Minimo ditebang. Setelah itu mereka mendirikan tenda untuk tempat tidur pada malam pertama di muara Kali Balim. Penerbangan hari kedua pada tanggal 21 April 1954 tiba di Minimo waktu yang sama. Pagi hari berangkat dari Sentani pukul 8:10 waktu Papua di bawah pimpinan Dr. Pendeta Miron Bromley bersama Andrian Rumanderi dan Topituma Kobai serta banyak perlengkapan yang terpenting, sebuah perahu karet dari Tentara Angkatan Laut dari Belanda. Mereka mendarat di tempat yang sama, memakan waktu 1 jam 30 menit. Tepat pukul 9:40 pagi pesawat itu mendarat hari kedua di Lembah Balim, tepatnya di Minimo. Setelah mendarat, pesawat diparkir hingga sampai selama 8 bulan di Minimo. Pada tanggal 20 April 1954, Sukume Paniai sudah ada di Lembah Balim dengan bukti Bapak Elisa Kobai bersama keluarga dan 10 orang pembantu penginjil lainnya yang datang dari Paniai, serta ada juga beberapa tukang misi dan kamah di Minimo. Kontak awal misionaris dengan masyarakat sekitar Minimo menyelusuri setiap wilayah di Lembah Balim, pasti beragam cerita. Berhadapan tentang karya-karya oleh para misionaris berada di Minimo. Kontakan peradaban dengan orang luar adalah Bapak Lopipi Hisage dan Bapak Salekarogo mulai di Minimo. Menurut Hendrikus Wamu bahwa wilayah suku Minimo ini dulunya Ohena, artinya Ohena, awan putih terjadi embung-embung, air hujan menjadi awan. Maka di wilayah Minimo banyak terjadi cerita khusus tersendiri oleh Allah yang pencipta. Kemudian nama Minimo baru muncul sejak tahun 1980-an. Artinya mini dingin adalah mini atau air panas. Artinya matahari. Maka nama atau wilayah Minimo ini muncul dari mini atau mo. Jadinya Minimo. Membawahi kota Jayawijaya seutuh wilayah pegunungan tengah. Tuhan Allah memberikan kedua kalimat ini adalah kebutuhan utama untuk atau jemaat yang berada di bumi ini, maupun tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Maka terjadilah Minimo sangat luas oleh pandangan masyarakat Jayawijaya, lebih khusus orang Minimo. Dari sisi geografis, wilayah Minimo ini cerita khusus karena peta wilayah tidak memenuhi syarat karena wilayah gunung-gunung atau bukit-bukit. Dari gunung sampai ke pinggir Kali Balim, namun peletakan wilayah Minimo sangat kekuasaan alam tersendiri, tersedia atau tersendiri oleh Allah, yaitu
taman wisata rohani. Sebelum misionaris mendarat kota Lembah Balim, pembukaan wilayah misi oleh Kama di Lembah Balim dilakukan melalui Minimo Jaya, Papua. Pada saat kontakan awal mulai ini terjadi wilayah bagian timur, misionaris dengan orang Lembah Balim yaitu di Minimo 20 April 1954. Bapak Lopipi Sage dan Bapak Salekarogo mulai awalnya dari wilayah bagian timur. Kedua bapak ini penduduk orang asli Minimo, namun tempat tinggal mereka di gunung untuk berkebun. Saat itu mereka melihat arah kali Minimo ada muncul tanda-tanda dan mujizat sekitar jam 7 pagi hari. Dari pinggir kali Minimo macam ada suatu cahaya, yaitu pantulan parang aluminium. Maka mereka mengikuti tanda itu, datang dan tiba muara kali Minimo dan berhadapan awal. Pada pagi hari, tim misionaris survei mempersiapkan untuk penerbangan kedua, tempat mendarat. Saat itu sekitar pinggir kali Minimo banyak yang terpeleh, kayu dan lokop-lokop dan rumput alang-alang. Tim misionaris mulai membersihkan atau kerja babat pendaratan pesawat maupun lokasi berkemah. Sementara mereka berada, menurut pendeta Eider Mikkelson, saat itu ada yang terjadi musibah. Anggota tim yaitu Nyonya Ruth Yogi kena parang di kaki di depan camp tenda sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Lalu menurut kutipannya, Ruth Yogi bawa ke tempat ini. Saya mempersembahkan untuk Tuhan Allah demi banyak orang di Lembah Balim, karena darah saya tumpah di tempat ini yang dimaksud Minimo. Pada tanggal 21 April 1954, tim misionaris kemudian mereka duduk bersama dan mulai berdoa kepada Allah atas penyembuhan luka yang dialami oleh Nyonya Ruth Yogi di halaman camp atau tenda. Menurut pendeta Eider Mikkelson bersama Elisa Kobai dan hamba panggilannya Ruth Yogi, celik kakinya, serahkan dalam Yesus daripada luka jasmani. Dengan kata lain, Ruth Yogi berpikir agar luka kaki saya ini biar untuk orang Lembah Balim perlu disembuhkan oleh Injil Yesus Kristus daripada kaki jasmani saya. Yohanes 1. Menurut kedua Bapak Salekarogo mulai dan Bapak Lopipi Sage, bahwa kami mengikuti petunjuk cahaya pantulan itu start sekitar 5 km dari gunung ke kali Minimo, tempat kampung Muati, menuju ke Abugi, Halitaga, ikut pinggir kali Balim, jalan ke hanya Leloma. Sesudah dekat muara kali Minimo, jarak sekitar 100 meter, kedua bapak ini ambil langkah untuk melihat keberadaan misionaris itu. Lalu Bapak Lopipi Sage panjat pohon waile atau kayu kasuari sekitar 6 meter, mulai pantau dari atas pohon, hendak melihat keberadaan misionaris.
Lalu Bapak Lopipi Hisage menemukan kepastian keberadaan misionaris di Muara Kali Minimo. Sesudah lihat Bapak Lopipi Hisage turun dari atas kayu kasuari menceritakan kepada Bapak Salekarogo mulai bahwa di tenda itu ada 4 orang yang saya lihat. Saya melihat mereka yang satu orang kulit putih, badan tinggi. Lalu yang kedua, ini bapak dengan ibu dan anak. Mereka ada 3 orang. Orangnya sama dengan kita. Mereka berkulit hitam. Lalu kedua bapak ini ambil keputusan terakhir untuk mendekati misionaris yang berada di pinggir Kali Minimo. Para dapan kontakkan orang luar dengan orang Minimo memberanikan diri untuk mendekati mereka dan datang berjabat tangan. Lalu Elisa Kobai datang pegang rambut. Lalu rambut dan kulit sama dengan saya. Lalu tarik-tarik rambut sambil omong. Kemudian Gembala Elisa Kobai ambil makanan, keladi bakar dan makan bersama kedua bapak itu. Ternyata sambut dengan baik dan melepaskan tombak dan busur. Kedua bapak ini memberanikan diri mendekati dan bertemu dengan mereka. Seorang pertama Bapak Salekarogo mulai dan Bapak Lopipi Hisage menyambut para misionaris Pendeta Einer Michelson dan Elisa Kobai dan anggota timnya menurut saksi mata. Bapak Salekarogo mulai dan Lopipi Hisage mengatakan bahwa kami ketemu dan menerima mereka yang mengucapkan salam. Ucapan selamat, kata bahasa, naf. Kami juga katakan kata yang sama, naf. Lalu terjadi atraksi. Persahabatan memberikan suatu tanda simbol kepada Bapak Salekarogo dan Bapak Lopipi Hisage, yaitu salken dan garam dan kulit bia, galung atau manik-manik. Cerita peradaban karya-karya misionaris itu, kami datang 6 orang, namun yang mendekati hanya 2 orang saja. Memberanikan diri untuk mendekati mereka dan menjabat tangan. Lantas orang hitam itu datang, dalam kurung Elisa Kobai. Pegang rambut saya dan rambut dia, karena sama orang gunung cara persahabatan. Lalu lantas tarik-tarik rambut sambil omong. Kemudian laki-laki hitam itu ambil moteka, adalah bahan sayur hutan, dalam kurung sayur pakis, sayur paku, dan taruh garam dengan kedua bapak ini. Bukan pasir yang benar. Garam menurut Elisa bagus dengan sayur pakis. Bungkus baru makan. Lalu saya rasa ini benar garam. Setelah kasih makan, saya geladi bakar dari nokennya. Membagikan bela tengah kami 2 makan bersama. Kami pikir mereka ini sama dengan kami. Lama-lama mereka bersahabat dengan baik sekali. Perkenalan awal selaku penerjemah adalah Bapak Gembala Elisa Kobai. Beliau menggunakan kode karena tidak tahu bahasa, maka menggunakan kode ini sangat paham
dan kode tepat pertemuan awal itu pada tanggal 21 April 1954 di Minimo. Akhirnya mereka bapak berdua ini ketemu lagi misionaris yang baru tiba dari Sentani, antara lain Bapak Miron Bromley dan Topit Tuma Kobai, Andreas Ruman Derry bersama Ibu Ruth Yogi dan putrinya Dorcas Kobai. Mereka masih berada tenda pertama di pinggir kali Minimo. Didirikan pada pertamanya tanggal 21 April 1954. Kemudian kedua Bapak Saleh Karowo dan Bapak Lopipi minta pamit untuk pulang ke kampung karena sudah larut sore. Kemudian Ek Mickelson dan M. Bromley pesan besoknya baru jumpa di tempat ini. Rombongan misionaris yang datang pertama dengan kelompok kedua datang bermalam bersama-sama di muara Kali Minimo di tenda pertama. Namun pada malam hari Kali Palim banjir besar sampai menggenangi kemah atau kamp. Mereka setelah itu pada hari ketiga pada pagi hari kamp dipindahkan agak ke daratan yang lebih tinggi sekitar 250 meter dari Kali Minimo. Sekarang tempat tersebut dibangun kantor desa Minimo, gereja oikumene dan sekolah SD Minimo. Pada hari ketiga tanggal 23 April 1954, setelah membangun camp kedua, mereka merasa aman untuk bermukim saat ini. Masyarakat mulai semakin banyak orang yang datang ke camp dari berbagai penjuru masyarakat yang ada di sekitar Minimo. Menurut cerita Pendeta Einer Mickelson, pada waktu itu misionaris mendarat di Minimo. Masyarakat tidak ada yang menghuni, baik orang Oena. Tempat itu adalah tempat Jukmo, dalam kurung daerah rawan musuh. Orang Minimo pertama pernah jumpai ekspedisi Archbold yang pernah mendarat di tempat yang sama tahun 1938. Karena kehadiran misionaris bukan hal yang baru dan pertama yang menakutkan dan sekaligus menakjubkan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Walaupun berhati-hati mereka mendekati para misionaris dengan sikap yang ramah dan bersahabat, tanda berlebihan akan kekuatan kecurigaan dan permusuhan. Menurut catatan Mickelson, orang pertama yang dengar suara karena belum kenal bahasa, kedua kontakan mereka ini hanya kode dengan tangan dan mulut, cepat paham dan praktis peradaban saat itu menurut Saleh Karowo dan Lopipi. Kutipan dari kepala suku besar dari suku Oena Minimo mengunjungi kedatangan para penginjil atau misionaris berada di titik kedua daratan yang tinggi tempat di bawah gunung. Hari ketiga tanggal 25 April 1954, kepala suku Inyato mulai menemui misionaris di Minimo dan menyambut misionaris menggunakan dengan bahasa
heragan nyawik. Makumanat netake balik wagasip more yogotak aninom nit oma unila luok honai luok adat suku mulai di hako artinya pertama datang sebutkan nama saya, maka sekarang ajak para misionaris untuk pergi ke rumah honai saya. Pada saat itu misionaris mengunjungi ke kampung kepala suku Minimo, sambut di honai, mengadakan ucapan wah dengan resmi saya terima tim misionaris secara resmi. Lalu kepala suku perintahkan anak buah bunuh wam 1 ekor untuk simbol tanda terima tamu. Misionaris secara sah wilayah Minimo sebagai tanda persahabatan misionaris juga memberikan salah satu simbol kepada kepala suku, yaitu Bapak Inyato Mulai. Itu sejumlah jeraken dalam kurung kulit dia. Selama 8 bulan sejak pertengahan bulan April sampai bulan November, misionaris rancang tujuan utama menyusun kerangka atau strategi mass plan lokasi untuk membangun lapangan terbang pos PI pertama di Minimo. Ternyata secara geografis tidak memenuhi syarat di Minimo. Pada saat itu maka misionaris mulai survei tanah Minimo, dan pada akhirnya saya sebagai anak perintis Injil di Lembah Agung ini menyampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hinere heleng haro ala gina pari agab ati hasi kapase ala hai abik motokwati wah an kuluwitaro Elizabeth Bromley dengan tolongan narot atau bahasa Indonesia lebih lancar daripada saya.